Oke. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Anak Magang episode pertama. Kenapa bisa pertama? Karena ini awal project kita. Iya. Dan ini video pertama kita untuk podcast. Jadi selamat datang. Perkenalkan, nama saya Raditya Liverlangga. Saya Nadia Teresa Junita. Saya Muhammad Andir Rahmatul Gufron. Dan kita ini PKL dari Sekolah SMKN 2 Tegalsari. Dan sekarang kita lagi magang atau PKL di tempatnya Mas Lutfi, tepatnya di Kedai Web IT dan Multimedia. Ya, untuk lokasinya ada di belakang Makam Pahlawan di Kertosari ya. Iya, Kertosari. Ya. Oke, jadi kita membuat podcast ini ya untuk sarana hiburan dan juga informasi untuk teman-teman yang nonton atau siapapun itu yang melihat podcast kami. Ya, semoga memotivasi dan bisa lebih menghibur, bisa lebih semangat lagi. Oke, yang pertama kita menceritakan asal usul lah. Alasan kenapa kita itu mengambil jurusan multimedia di sekolah kami. Oke, yang pertama saya sebenarnya memilih jurusan multimedia itu gimana ya? Kayak langsung gitu loh, nggak lihat-lihat dulu multimedia itu apa. Saya mikirnya kalau multimedia itu ya cuma foto, video ataupun edit gitu lah. Ya, jadi saya sekedar masuk aja gitu. Jadi nggak ada referensi atau apapun gitu, jadi ya masuk aja. Nah, untuk kalian? Kalau aku dulu pengen mendalami fotografi. Ingin untuk mendalami fotografi ya. Kalau saya dari dulu emang udah pengen di multimedia. Jadi Andin itu sudah punya angan-angan lah ya, dari SMP mungkin dulu. Sukanya di bidang apa? Suka ngedit gitu mungkin. Ya, dari SMP emang suka ngedit gitu. Oke. Jadi kalau di sekolahan SMK kan itu pasti ada PKL ya atau magang itu. Jadi kita ini kebetulan satu kelompok 3 orang ini, dan kita kebetulan ada 1 cewek. Ya aslinya ada 2. Kan mesti teman-teman pada tanya nih, kok cowoknya 2, ceweknya cuma 1 itu. Ya pasti kan ada pertanyaan ya kayak gitu. Ya saya jawab, jadi sebenarnya itu ya ada 2 cowok dan juga 2 cewek. Tapi berhubung satunya ada sudah ikut temen yang lain lah gitu intinya. Ikut yang lain. Gitu. Oke, untuk kita ini kebetulan di PKL untuk PKL-nya ini kita di kelas 3. Jadi mungkin kalau harapan gurunya itu kita setelah PKL nanti kan ujian, lah lulus itu nanti bisa langsung dapat pekerjaan ya, bisa melanjutkan pekerjaannya itu gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Jadi yang selanjutnya kita bisa menemukan tempat PKL. Ini jadi awal-awalnya kita ya guys ya, untuk PKL ini mungkin ceritanya itu agak panjang sih sebenarnya. Jadi kan kalau di kami itu gimana sebelum PKL apa? Coba diceritakan Andi. Kita dulu sebelum ada PKL ya, kayak ada opsi lain. Enggak gitu. Apa itu namanya? Tidak ada masalah di tempat pertama kita PKL itu. Oh enggak, ada gimana? Kayak apa? Bimbingan itu apa namanya? Pembekalan Pembekalan materi. Ya kita sebelum PKL itu kan ada pembekalan materi lah itu. Jadi kita satu jurusan itu pembekalan untuk yang foto ya, khusus foto. Kebetulan kita di sekolah itu ada 3 bidang. Ada bidangnya itu 1 fotografi, yang kedua videografi, yang ketiga desain grafis. Nah kebetulan kita ini mengambil yang videografi gitu. Nah kalau kita menemukan tempat kedai web ini nggak ujuk-ujuk kita langsung dapat atau dari dulu kita sudah punya angan-angan nanti kalau PKL di sini itu enggak. Jadi sebenarnya itu kita mempunyai opsi lain ya sebenarnya. Jadi kita ini sebelumnya ini sudah mengajukan di tempat lain, sudah datang ke tempatnya ya, tapi mungkin kita belum rezeki ya, belum rezeki juga, belum beruntung. Jadi ya
kita akhirnya Jodohnya di sini. ya mungkin jodohnya di sini. Jadi ya sabar, kita ini sabar nunggu. Kita dapat tempat ini Hamin satu. Hamin satu Hamin pemberangkatan. Iya, Hamin satu pemberangkatan. Jadi kita Tanggal ini 15 berangkat. tanggal 15 berangkat, kita dapat tempat ini tanggal 13 atau enggak tanggal 14 ya. 13 mungkin. Jadi dari guru pembimbing yang kebetulan itu namanya Mbak Fadila, ya itu kayak ngasih rekomen gitu loh, kasih saran tempat ini. Kan ini yang Tempatnya gitu ya. ya kan yang tempat kemarin nggak ada jawaban. Gimana kalau kalian ini ke tempat ini gitu ya. Terus Kita cek-cek sosial media. Ya sebelumnya kita juga belum tahu ya ini. ya kita belum tahu kedai web itu apa, tempatnya di mana, mempelajari apa gitu kita nggak tahu ya. Ya akhirnya setelah kita ya wis gimana ya, kayak sudah opsi terakhir Iya, kan, opsi terakhir ya, ya wis udah mepet kita juga. ya akhirnya ya wis kita nerima ya, akhirnya tempat ini. Dan besoknya kita langsung datang ke tempat Mas Lutfi ini di kedai web ini, Ya. langsung kita cari kos, langsung setuju gitu. Ya. Kalau sebenarnya saya ini melebihi ekspektasi sih. Lebih ekspektasi ya. Ya, karena ekspektasi saya itu paling di sana ya cuma bikin Ngapain? ngedit, Ngedit, ada kayak tugas video suruh edit, udah itu aja. bikin foto-foto produk Ya, gitu. gitu. Ternyata lebih dari itu. Ya, Nanti ternyata gitu. lebih dari ekspektasiku. Wah, gitu. Jadi kayak dari wah, nol, dari ya semua. jadi mulai hari pertama kita sudah mempelajari CV, data diri yang baik supaya Ya. nanti kalau kedepannya itu orang mencari kita itu lebih mudah, membuat kitanya akun lebih- LinkedIn ya, ya. kitanya lebih enak gitu juga ya. Kalau kalian gimana? Apa sesuai ekspektasi, apa melebihi, apa nggak sesuai ekspektasi malah? Gimana? Melebihi. Melebihi sih, ya Iya. melebihi. Kita ekspektasinya ya kayak gitu, cuma mungkin di sana mungkin cuma diajar video atau foto produk. Ternyata ya kita malah diajarin kayak bikin data diri gitu-gitu. Jadi melebihi ekspektasi ya. Iya. Kita di sini belajar banyak. Terima kasih untuk Mas Lutfi. Terima kasih. Untung banget. Alhamdulillah. Jadi ya enak lah guys. Untuk keseharian sih kita sebagai anak kos dan anak magang ya mungkin dari pagi kita bangun, siapin keperluan, masak, beli-beli makanan gitu. Nanti berangkat ke PKL, datang kami jam 10 ya. Jam 10. Ya, gitu. Dan untuk makan siang atau makan sore kita sudah disiapkan. Gitu. Jadi ya enaklah, seru gitu. Ya kebetulan kalau di daerah Banyuwangi ini juga teman kita ya lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak yang di Dari tempat lain juga ada 7 orang, terus yang daerah sini juga ada 3 Ada 3 orang. orang. Gitu. Jadi kita itu enggak kesepian cuma 3 orang itu enggak. Jadi ya kalau Banyak selebihnya kalau kita selesai PKL itu ya kita bisa main atau Ya, bisa teman-teman main main. ke tempat kita gitu. enggak kesepian, jadi enak lah guys. Mungkin ada Gimana? cerita lagi apa gimana dari Nadia atau Andi? Bentar ya. Kalau aku sih seneng ya, karena kan saya itu dulu takut. Saya itu sebenarnya sukanya lebih ke teori sih. Kalau praktek itu saya nggak bisa karena saya ada penyakit ini, penyakit tremor. Tremor. Nah, gitu. Jadi lebih suka ke teori sih sebenarnya ya. Tapi saya itu dulu kalau di sekolahan itu kalau suruh praktek itu kayak redek, takut itu, wah engko nanti bisa nggak, nanti Dalam TK, Iya. IPS tuh. Jago dia. Jagonya. Dia kalau enggak. teori jago ya. Kalau saya takut sebenarnya kalau praktek itu nanti kalau dilihat sama guru sama teman-teman tremor ini masang-masang itu tremor. Jadinya kalau di sekolah sebenarnya itu saya jarang praktek sih. Jadi Malah enak praktek kan. saya lebih suka lihat itu. Kalau Kalau temen aku nih mungkin beda ya. Jadi Iya. kalau Sukanya mereka berdua praktek. Kalau kalau saya kita sukanya praktek. balikannya ya. Hmm. Kita nggak suka teori. lebih suka Lebih suka prakteknya. Kalau mereka berdua ini jadi gitu ya. Mungkin karena perbedaan kita ini bisa lebih Bisa membentuk. Ya, bisa bisa lebih solid lagi. Bisa melengkapi, saling melengkapi. Ya, melengkapi satu sama lain gitu. Jadi kita ya dari awalnya yang nggak bisa apa-apa, akhirnya ya kita
Ya bisa lah sedikit-sedikit. demi sedikit sudah Sudah. mempunyai pengalaman. Bahkan kemarin kita juga podcast dengan salah satu paskibraka nasional, Ya. Ayumi Ayumi Putri Putri Sasaki. Sasaki. Wah, kita kebetulan mengundang, enggak kita sih, Enggak. Mas Lutfi yang mengundang ke tempat kami untuk podcast. Wah, itu Satu pengalaman yang ya, sangat baik ini, sangat iya sangat bisa untuk lebih baik ke depannya ya. Kita bisa belajar seri-seri ilmu. Wah, mantap. Itu. Dan semoga ke depannya juga kami ini lebih eh, mempunyai apa ya? Kayak skill konten itu lebih menarik lagi, nggak cuma podcast gini aja, bisa Ya. dikembangkan lagi ke depannya semoga. untuk teman-teman juga bisa request nanti Ya, apa bisa mau yang dibahas request di komen ya, konten request konten di komen. Yang lihat ini kayaknya ada teman-teman satu kelas ini. Iya. Iqbal Bastian Talent. Terima kasih yang sudah mampir. Wah, ini teman-teman kami semua ini juga sekarang lagi praktek kerja Iya, lapangan juga ya, magang lagi juga. magang juga dari Makasih sudah nyempetin buat hadir buat nonton. ini sudah gimana ya, teman-teman ini juga lagi PKL, kebetulan ya lagi di daerah Banyuwangi juga, tapi mungkin ada yang di daerah selatan atau daerah utara. Kita kebetulan kan di daerah yang apa itu barat ya, Iya. di timur. Tim- Ya, kita ini di daerah timur, jadi di Banyuwangi kotanya gitu. Jadi kita ini ngekos. Jadi untuk pulang ya kita mungkin weekend karena kita kan liburnya Liburnya Sabtu Sabtu Minggu, Minggu. mungkin kita pulang ya cuma Sabtu itu. Untuk keseharian kita di PKL ya gini wes. Mulai hari pertama kita belajar CV, data diri, hari kedua kita membuat akun LinkedIn ya, gitu, ya supaya nah terus kita juga belajar untuk Beacons, untuk akun sosial media kita kan ya. Iya. Ya untuk hari keempat kita juga membuat berita-berita dari Canva gitu. Ya kita juga belajar OBS untuk live stream ini, live stream YouTube. Kemarin juga sempat live stream Instagram. Ya kita sudah belajar lumayan banyak dan kita bisa kembangkan lagi untuk mendalaminya ya. Kalau apalagi apalagi ya? Mungkin ada yang bisa tanya? dari teman-teman Siapa kudo? Halo Sapri. Halo Sapri. Ini kalian nggak pada PKL PKL kah? atau lagi istirahat, lagi break atau gimana ini? Ada Sinyal yang nonton hadir. apa enggak? Masuk TV mah. Ya, beginilah guys kehidupan kita ketika jadi anak magang di kedai web di kedai web ini seru. Mantap. Alhamdulillah, mungkin kameranya. Oke, untuk Andin mungkin punya plan kedepannya mau bisa apa, mau fokus ke apa atau gimana? untuk kedepannya mungkin masih belum kelihatan ya mau kemana gitu tapi untuk sekarang nyoba untuk fokus apa untuk Yang dilakuinnya Ya, sekarang dilakuin ini sekarang aja. lagi fokus gitu aja ya. Untuk Nadia gimana? Sama sih. Untuk Nadia ini kerjanya paling sibuk banget ya guys ya. Di anak magang ini Nadia paling sibuk banget. Dia itu menyiapkan semua peralatan, Iya. men-setting. setting Nanti kalau sudah sore dia masa memasakkan kita. Jadi Nadia ini sebagai sosok ibu dan tulang punggung kita lah. Jadi terima kasih banget untuk Kak Nadia Sasaki ini. Nadia Sasaki. Apa ada komentar dari Kak Nadia gimana? Apa yang nggak tahu? Gimana kesehariannya, apa? Menyenangkan atau membosankan atau Menyenangkan alhamdulillah. menyenangkan? Capek nggak sih? Enggak, Nggak capek. karena itu asik. Wah, Iya asik. sih. Saya kira karena nggak ngapa-ngapain. Ternyata karena asik ya. Karena Oke, asik. karena asik. Jadi lelah itu nggak kerasa ya Nggak karena kerasa. asik. Walaupun kita ini Kadang juga tidur. jadi asik lah ya. Mantap. Oke. Untuk apa lagi ya guys ya? Mungkin ada yang ditanyakan.
Ya ngono ben apa. Ini Nadia ini Pemalu dia. tipenya anak buahnya pemalu guys kayaknya. Iya. Jadi dia itu jarang ngobrol. Jadi dia itu pemalu. Kalau di kos juga gitu di kamar dikunci kamarnya. Nanti kalau dipanggil cuma Nat makan, Nat mandi gitu. Iya, nanti sambil malu-malu gitu. Nah dia ini pemalu guys. Nanti bisa follow lah Instagramnya, nanti saya taruh di link deskripsi. Nanti follow, nanti DM lah. Beri cepik gitu. DM. Nah, gitulah asik. Kalau untuk saya harapan kedepannya saya bisa lebih fokus, lebih bisa mendalami lagi di bidang saya ini. Nanti kedepannya juga saya ingin kuliah, ya semoga tercapai. Dan juga gimana ya, saya ini mempunyai mempunyai skill lah. Jadi nanti kalau sudah lulus atau apa ini saya sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki skill, jadi enak. Semoga saya Amin. harapan kedepannya itu sih. Kalau Semoga saya, tercapai. amin. Makasih untuk Andi. Amin. Kalau Nadia untuk harapan kedepannya apa? Mau Ya semoga lebih baik ke depannya buat materi-materi yang belum bisa juga ya. ya nanti bisa didalami lagi. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ya semoga kita mendapat ilmu yang banyak, Iya. memiliki pengalaman yang banyak supaya enak ke depannya ya. Amin. Amin. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atau Mas Lutfi ada pertanyaan selaku CEO kedai web dan produksi house ya. Gimana Mas? Oke, kemarin kalian kan belajar soal RAB itu, menentukan RAB. Oh iya, Nah, rancangan anggaran biaya di itu. poin-poin RAB itu apa aja yang ada? Untuk poin-poin RAB mungkin kita di sana Boleh membahas. ceritain dulu nggak sih, kok kalian kemarin ditugasin buat RAB? Oh gimana? gitu, oke. Kemarin kebetulan itu Mas Lutfi menugaskan kita untuk membuat RAB karena Mas Lutfi itu ditelepon kliennya untuk menanyakan project gitu ya. Ya menanyakan project di Ijen itu. Lah kita itu disuruh untuk membuat RAB. RAB itu rancangan anggaran biaya. Jadi kita itu di sana di isinya itu RAB itu kita menjelaskan kerincian barang-barang yang kita butuhkan saat kita melakukan shoot itu project lah ya. Ya itu jadi nggak cuma barang-barang aja sih, kayak keperluan kita juga untuk transportasi, makanan, konsumsi juga gitu, uang masuk tiket lah segalanya nanti di RAB itu dibahas, dimasukin ya gitu. Jadi kita itu tahulah pengeluaran kita, jadi kita bisa menentukan harga untuk klien kita gitu guys. Gitu Mas. Berarti RAB itu digunain untuk ini ya, untuk menentukan harga jasa kita ya? Iya. Tapi kalian udah paham kan? Insya Allah kami sudah paham. Iya, insya Allah. Oke, kemarin itu kan di hari pertama kita coba ini ya. Aku juga berharap ke kalian minta untuk buat CV. Ya, Nah, sudah itu. tadi. Apakah di tempat kalian dulu waktu di sekolah udah diajarikah atau pernah nggak sih dibahas soal CV di sekolah kalian? Untuk CV atau data diri di sekolah kita enggak sih. Kayaknya belum sih. Belum ya. Karena kalau di sekolah itu Mas kebetulan kita itu belajarnya untuk langsung ke praktek gimana ya, kayak teori setting kamera gitu, pengambilan gitu. Jadi kayak untuk operasional atau dari awal mungkin kayak data diri kita tadi RAB atau lain sebagainya itu jadi kita enggak sama sekali belum lah ya. Belum dipelajari di sekolah. Jadi baru di tempat PKL ini sih kami mempunyai ilmu gitu ya. Jadi kita sudah tahu lah. Kalian ada gambaran nggak sih ke depannya mau ngapain gitu di tempat di kedai web? Saya sebenarnya nggak ada gambaran sih, cuma ekspektasiku ya paling di sana tugasnya ngedit video,
nanti suruh shoot video, edit gitu aja sih. Ya, Nanti kalau sudah ekspektasi pertamanya ya, kayak gitu ya. ekspektasi pertama saya itu seperti itu sih Mas. Jadi Kak suruh ngedit, nanti kalau videonya sudah jadi ya sudah diserahkan, nanti ya urusan diupload atau Atau enggak. diserahkan ke kliennya atau gimana ya paling urusan bosnya atau Bosnya urusan gitu. mentornya gitu. Ternyata enggak di Lebih sini, dari itu. lebih dari ekspektasiku. Jadi dipelajari dari awal kita itu gimana cara menerima klien, cara membuat rancangan Caranya, biaya-biaya rancangan itu sampai kita upload, sampai kita akhirnya membuat channel ini ya kan idenya dari Samen juga. Jadi terima kasih lah. Malah melebihi ekspektasi sih sebenarnya kalau saya. Kalau kalian berdua, Kalau Iya Nadia sih. gimana tadi? Nadia, Ya melebihi ekspektasi. Kalau misalnya kok bisa? ini salah satu ya temen PKL yang pendiam. Nadia, Antara dia pendiam atau malu ya. jadi ini melebihi ekspektasi banget. Nggak bisa dijelaskan itu kenapa? Kok Bisa berkata-kata. kenapa kok bisa melebihi ekspektasi? Ya ekspektasinya gitu, kira kayak kerja gitu, Hmm. kerja ternyata Pelajari dipelajari dari nol ya, sampai bisa. ilmu-ilmu gitu Ya ya. ilmunya Nggak cuma teori dan praktek Iya. gitu, tapi semua dibahas gitu di sini. Oke. Terus kemarin ini juga kan kita udah buat LinkedIn tuh. Ya, Nah, kemarin. kalian udah optimasi belum tuh? Untuk optimasi atau mengoptimalkan ya belum sih, cuma kemarin cuma membuat akun sama Membuat melengkapi akun. akunnya Melengkapi data saja, diri. yang melengkapi data diri untuk kita mencari kayak rekan di Rekan akun di akun LinkedIn, LinkedIn terus belum. kita Hmm. komunikasi atau mengoptimalkan aplikasi itu belum sih Mas. Iya, belum. Masih belum. Ya coba nanti dioptimasi lagi. Iya. Iya. Tapi kalian udah tahu nggak sih apa namanya manfaat dari LinkedIn atau dari sosial media itu? Kan Mungkin kalau manfaat ya ya mungkin kalau manfaatnya kita di sana lebih enak untuk apa itu namanya itu? mungkin Untuk kalau di aplikasi LinkedIn itu kita bisa mudah mencari buat pekerjaan atau bisa menawarkan pekerjaan. Kalau di akun LinkedIn itu kayak akun itu bersifat luas untuk mencari sebuah pekerjaan lah intinya kayak gitu. Enggak cuma sarana hiburan atau apa, itu di sana kan lengkap informasi pekerjaan, lowongan atau Iya, sebagainya, lowongan. menawarkan jasa juga kita gitu. mengenalkan diri. Kalau setahu saya Mas ya. Itu juga belum pernah dibahas di tempat sekolah. Wah, Belum. belum Kak. sama sekali. Saya juga baru tahu kalau akun LinkedIn ya dari Samyan itu sih. Terus apa namanya? Kemarin juga udah buat sosial media apa aja yang udah kalian buat? Untuk TikTok. sosial media kita Kita ada akun TikTok. anak magang ini kita ada TikTok, Instagram, ada Ada Instagram, ada YouTube. ada YouTube juga. Jadi nanti kalian bisa subscribe Ya, atau follow bisa juga, nanti ikuti. kita taruhnya link di deskripsi. Jadi mungkin kita membuat akun anak magang ini supaya kita bisa mencurahkan lah ya, mencurahkan kegiatan kita, Yes. curhat kita di Ya, akun untuk- ini. Jadi semua aktivitas sebagai yang bukti kegiatan. lah kalau kita PKL itu nggak cuma Nggak cuma jurnal kertas iya doang jurnal ya. kertas, jadi Kita kayak ada me- pembuktian media. oh ini loh saya Ada di PKL ini ada dokumentasinya. dokumentasi, ada videonya, hasil karya Hasilnya, kita, dan mungkin bisa dilanjutkan nanti setelah lulus, bahkan Iya. nanti kalau mungkin kalau ada AdSense lah ya, tapi itu urusan belakang itu bonus Yang penting ya. kita buat dulu buat aja, dulu aja. nanti semoga kedepannya ya lebih baik dan bisa terus berkembang. ya, Amin. gitu. Amin. Terus Nadia, Tadi ya gambarannya Gambaran apa? keluar dari sini bisa ngapain kan? Ya semoga bisa mengembangkan yang dipelajari dari sini. Oke. Kira-kira apa sih yang ingin kalian pelajari? Kira-kira deh untuk jangka pendeknya nih Jangka pendek. bulan depan kalian ingin belajar apa? ya Eh, mungkin kita pengen belajar ya lebih mengoptimalkan lagi ini live Ya, podcast, untuk live stream live gini, podcast. podcast lebih Upload melayahkan yang lagi mulut-mulut kita ini kalau ngomong ya jangka pendeknya itu sih. Nanti misalnya ada project dari Mas Lutfi ya mungkin kita bisa ikut, bisa nambah-nambah pengalaman Iya. juga gitu. Jangka pendeknya gitu sih Mas. Oke, siap. Terus ini kalian ini ya
kalian kan setiap pagi tuh nontonin video motivasi Iya. gitu. Iya. Nah gunanya apa sih? Kalian pernah gak sih disuruh di sekolah juga nih misal untuk nonton video motivasi gitu? Enggak sih Nggak pernah sih. Enggak pernah. Nggak belum. pernah. Jadi kita untuk kegiatan rutin setiap pagi itu kita sebelum melaksanakan aktivitas itu kita menonton Nonton video video motivasi. Jadi kita itu setiap anak itu setiap hari itu kayak sudah ada jadwal gitu Jadwalnya. mengirim video referensi dari YouTube atau dari lain sebagainya itu nanti kita bisa tonton setiap pagi. Mungkin manfaatnya dari saya ya bisa belajar untuk diri sendiri lebih baik, bisa memotivasi, jangan males untuk mengejar mimpi, lebih semangat lagi, konsisten, disiplin itu sih. Jadi bisa memotivasi kita kalau lihat Ya. video itu. Kalau sebelumnya kalau di sekolahan sih nggak pernah sih disuruh nonton kayak gitu. Lagi ya? Sama kayak tadi. Ayo lah, iya jawab. Ya Motiv- semoga Bisa gimana motivasi kamu kalau manfaatnya apa sih kalau Melihat video melihat motivasi. video motivasi tiap pagi? ya semoga itu Dan haus, bisa memotivasi diri untuk lebih semangat. Ya. Gitu sih. Jadi Lebih giat lagi ya. Oke, jangan malas-malas latihan aja. Oke. Kalau Andi apa motivasinya setiap hari nonton manfaatnya melihat motivasi. Untuk motivasi. ya itu membuat memotivasi kita. Maaf. Ya, enggak apa-apa, kan santai aja santai. Untuk memotivasi kita lah untuk kedepannya, ya juga untuk setiap pagi kita sebelum melakukan pekerjaan kita refreshing, kita lihat video gitu. Berarti mau refresh otak lah ya. Iya, merefresh. Oke. Oke, kita masuk. Kalian tahu gak sih kenapa aku nyuruh kalian nonton video motivasi itu? agar lebih semangat. Ya itu mungkin Mas. Kita Oke, jadi sebelumnya memang kalau kalian itu besok ya, Ya. ketika kalian kerja di startup, bukan hanya sebuah teknisnya aja yang kalian pelajari, tapi Ya. kalian akan mempelajari semangat dalam membangun sebuah perusahaan Ya. itu di startup. Tapi kalau kalian nanti kerjanya di kantor, gitu ya, bilang ini sama-sama kantor. Namun bedanya kalau kantor-kantor yang udah besar, ya. kalian tuh di sana hanya belajar teknis yang sudah berjalan. Tapi kalau kalian belajar di startup, kalian nanti belajar tentang semangat, Ya. Iya. attitude kerja kalian. Attitude itu memang di semua ya, di semua apapun, semua bidang. Bukan hanya cuma ngomongin kerjaan, keseharian kita butuh attitude. Iya. Nah, itu ketika loyalitas pekerjaan juga itu penting banget. Ya. Makanya ketika besok kalian kerja, kalau kalian disuruh apapun itu gitu, nah di situ atasan kalian melihat loyalitas kalian itu seperti apa kayak gitu. Tuh, teman-teman. Ya. Oke, semoga Radit lanjut. Sudah? 30 menit kita tutup ya. Jadi ya terima kasih untuk Mas Lutfi, kita sudah diberikan Ya. tempat, diberikan Ilmu. peralatan ini kita di sini tinggal pakai, nggak ikut beli, nggak ikut bayar juga setiap bulannya. Jadi terima kasih untuk Mas Lutfi sudah menyediakan alat-alatnya ini, tempat, makan, Makanan, dan ya. lain-lain. Terima kasih. Ya semoga kedepannya kita ini bisa lebih baik, kita bisa lebih berkembang lagi, Ya, wawasannya lebih ya banyak. belajar lagi gitu. Dan untuk episode selanjutnya kalian tunggu saja, nanti saya akan kabari lagi lewat akun sosial anak magang. Jadi jangan Jangan lupa lupa kalian follow, kalian subscribe, dan jangan lupa kalian share video share video ini. Lo ada pertanyaan lo? Oh, dari Alvan, Bang, kalau mau podcast harus harus siapa apa? aja. Oh, siapin apa aja. Oke, untuk kebetulan di sini kita kan live-nya live YouTube. Lah, di sini kita menggunakan aplikasi OBS untuk live stream YouTube-nya, dan kebetulan kita di sini sudah memiliki peralatan seperti mic, webcam ini, Ya kita pakai handphone, pakai laptop, pakai Zoom itu untuk ngerekam mic-nya ini. Jadi kita alat yang disiapin sih sebenarnya banyak ya, guys ya. Dan
ya nggak murah juga. Jadi kita terima kasih untuk Mas Lutfi gitu sih. Oke guys, jangan lupa share, jangan lupa follow, nantikan konten selanjutnya. Kami dari anak magang Kami dari anak magang ucapkan terima kasih. dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Bisa.